Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Abdi Rahman Hakim dari Universiti Malaysia Pahang, Al Sultan Abdullah Program MBA. Kali ini saya akan coba menjelaskan salah satu kasus dalam subjek risk management yang bertajuk Case Study of Sangkwe Fraud Incident. Apa itu penipuan? Penipuan adalah suatu tindakan memanipulasi yang disengaja, biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak adil atau melanggar hukum. Ini melibatkan kesengajaan, memutarbalikkan fakta, informasi, atau niat untuk menipu orang lain. Penipuan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan terjadi dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam transaksi, keuangan, operasional bisnis, interaksi pribadi, dan lainnya. Sedangkan risiko penipuan mengacu pada potensi bahwa individu, organisasi, atau sistem yang mungkin terlibat dalam aktivitas penipuan atau tidak jujur untuk memperoleh keuntungan finansial atau manfaat lainnya. Organisasi seringkali menilai dan mengelola risiko penipuan untuk mencegah atau mengurangi dampak aktivitas penipuan. Atau dengan kata lain, risiko penipuan adalah potensi terjadi tindakan penipuan yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu, organisasi, atau lembaga. Risiko ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti keuangan, bisnis, pemerintahan, dan teknologi. Penilaian terhadap risiko penipuan, fraud risk assessment. Penilaian risiko penipuan adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pemahaman potensi risiko dan kerentanan dalam suatu organisasi yang dapat menyebabkan kegiatan penipuan. Ini biasanya melibatkan analisis berbagai aspek operasi, proses, dan sistem organisasi untuk menentukan kelemahan atau peluang untuk terjadinya penipuan. Tujuan dari penilaian risiko penipuan adalah untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menangani area di mana penipuan itu lebih mungkin terjadi, sehingga memungkinkan organisasi untuk menerapkan kontrol dan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kegiatan penipuan secara efektif. Siapa yang harus melakukan penilaian risiko penipuan? Penilaian risiko penipuan penting bagi berbagai organisasi, terlepas dari ukuran atau industrinya. Intensitas manapun menangani transaksi keuangan, informasi sensitif, atau aset berharga dapat memperoleh manfaat dari pelaksanaan penilaian risiko penipuan. Pihak-pihak tersebut adalah perusahaan, usaha kecil menengah, badan usaha non-profit, pemerintahan, lembaga keuangan, organisasi kesehatan, institusi pendidikan, entitas apa saja yang memiliki transaksi keuangan. Faktor risiko apa saja yang harus dipertimbangkan ketika melakukan penilaian risiko penipuan? Saat melakukan penilaian risiko penipuan, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang dapat berkontribusi terhadap potensi aktivitas penipuan. Beberapa faktor risiko utama yang perlu dipertimbangkan meliputi kontrol internal, perilaku karyawan, perilaku manajemen, akses informasi, transaksi kompleks, penggantian crown yang tinggi, pelatihan yang tidak memadai, kelemahan teknologi, risiko vendor, dan pemasok. Risiko selanjutnya adalah penanganan uang tunai, tekanan keuangan, hubungan pihak ketiga, kepatuhan terhadap peraturan, mekanisme pengungkapan dan pelanggaran, budaya etika, pengaturan kerja jarak jauh, akurasi data keuangan, lingkungan eksternal. Ada 12 langkah dalam melakukan penilaian risiko penipuan. Saat melakukan penilaian risiko penipuan, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor risiko. Langkah pertama, tetapkan tujuan. Langkah kedua, bentuk tim dengan multidisiplin. Langkah ketiga, identifikasi aset dan proses. Langkah keempat, identifikasi risiko potensial. Langkah kelima, menilai dampak dan kemungkinan.
Langkah ke-6, implementasi kontrol. Langkah 7, dokumen kebijakan dan prosedur. Langkah 8, pelatihan dan kesadaran. Langkah 9, pemantauan dan tinjauan. Langkah 10, rencana tanggapan. Langkah 11, libatkan auditor internal dan eksternal. Dan terakhir, langkah 12, peningkatan berkelanjutan. Baiklah, saya akan membahas studi kasus insiden penipuan Musang Pay. Musang Pay perusahaan rintisan teknologi finansial yang baru diluncurkan yang menawarkan solusi pembayaran digital untuk usaha kecil. Mengalami kemunduran besar selama tahun pertama operasinya. Perusahaan tersebut memperkerjakan sekelompok kecil karyawan muda, termasuk seorang petugas keuangan terpercaya dalam akses penuh ke sistem pembayaran. Karena keterbatasan sumber daya perusahaan rintisan tersebut, perusahaan memiliki kontrol internal yang minim dan sangat bergantung pada proses manual. Musang Pay sedang membentuk kembali keuangan global landscape melalui teknologi mutakhir. Mereka menggabungkan dan menciptakan peluang untuk generasi baru. Penggunaan layanan keuangan, penyediaan layanan yang efisien untuk transformasi pengalaman. 6 bulan setelah beroperasi, audit rutin menemukan berbagai masalah. Yang pertama itu adalah transfer yang tidak teratur, kurangnya pengawasan yang tepat, kurangnya pemisahan tugas, dan kurangnya mekanisme yang deteksi penipuan otomatis. Dan gangguan sistem yang tidak terduga dalam penundaan transaksi karena pembaruan perangkat lunak yang belum teruji. Insiden penipuan Musang Pay, apa saja faktor dominan yang menyebabkan penipuan dalam kasus Musang Pay? Pada kasus Musang Pay dapat dianalisa beberapa faktor dominan yang menyebabkan kasus penipuan, yaitu perilaku karyawan, keinginan untuk menguntungkan diri sendiri, adanya kesempatan akses ke area aset. Yang kedua itu kompleksitas transaksi karena kelemahan dalam monitor transaksi keuangan. Yang ketiga adalah kelemahan auditor internal dan kurangnya pengawasan. Yang keempat, kelemahan teknologi mencakup keamanan cyber yang lemah, software yang tidak update, sistem verifikasi identitas yang tidak memadai. Yang kelima, akses informasi karena adanya akses penuh bahkan terkesan berlebihan diberikan kepada karyawan untuk masuk ke sistem pembayaran. Yang keenam, kelemahan dalam memantau transaksi keuangan. Dan terakhir, yang ketujuh itu manajemen memberikan kepercayaan yang berlebihan, operasional yang tidak terkendali. Pada kasus Musang Pay, strategi mitigasi risiko penipuan yang dapat direkomendasikan adalah penerapan prinsip pemisahan tugas. Tujuannya mencegah individu memiliki kendali penuh atas seluruh proses transaksi. Tentunya yang kedua, penggunaan sistem otomatisasi dan perangkat lunak keuangan dengan tujuan mengurangi manipulasi manual dan meningkatkan transparansi. Yang ketiga, selalu lakukan audit internal dan pemeriksaan keuangan yang berkala. Ini bertujuan mengidentifikasi anomali atau indikasi penipuan lebih awal. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan etika bisnis. Tentunya bertujuan membangun budaya, integritas, dan mencegah perilaku tidak etis dalam usaha tersebut. Yang kelima, penerapan mekanisme whistleblower. Tujuannya mendorong pelaporan dini atas tindakan mencurigakan tanpa rasa takut. Tentu yang terakhir, penilaian pemutakhiran risiko penipuan secara rutin. Ini bertujuan menyesuaikan strategi pengendalian seiring pertumbuhan dan perubahan bisnis. Semua perusahaan pengelolaan keuangan harus membangun sistem pengendalian internal yang proaktif dan adaptif dengan fokus pada pencegahan deteksi dan penindakan terhadap penipuan. Strategi-strategi ini tidak hanya melindungi dari kerugian finansial, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dan stakeholder dalam jangka panjang. Terima kasih.